Halo semuanya, saya Ayu, kembali lagi di video pembelajar. Pada kali ini saya akan sedikit membahas, mungkin ada kaitannya dengan video-video sebelumnya, masih dari buku yang sama yaitu Seikatsu Kaizen. Kemarin saya sempat bahas mengenai reformasi SDM-nya ya, bagaimana SDM Jepang yang dikenal awalnya teledor, pemalas, dan lain sebagainya bisa jadi SDM yang seperti kita kenal sekarang. Nah, selain reformasi SDM, salah satu cara yang Jepang lakukan juga agar bisa jadi manusia atau menjadi sumber daya yang seperti saat ini dilakukan juga namanya reformasi pola hidup. Apakah itu? Yuk cek penjelasan video berikut. Di tahun 1868 ternyata melalui pemerintahan baru Jepang yaitu dari Kaisar Meiji mengumumkan ada falsa negara yang baru ditetapkan. Mungkin falsa ini sejenis Pancasila mungkin ya kalau di Indonesia. Di falsa tersebut terdiri dari 5 dasar juga. Yang pertama adalah melibatkan publik dalam diskusi dan dalam mengambil semua keputusan. Yang kedua, seluruh elemen masyarakat bersatu dan proaktif terlibat dalam tugas kenegaraan. Dasar yang ketiga, seluruh masyarakat proaktif mengejar cita-cita masing-masing. Dasar yang keempat adalah buang tradisi lama yang sudah ketinggalan zaman dan menghambat kemajuan. Segala hal harus diputuskan berdasarkan hukum keadilan universal. Dan dasar terakhir, dasar kelima adalah kejar ilmu pengetahuan ke seluruh dunia demi kejayaan negara. Nah, bisa dilihat ya dari pasal 4 dan pasal 5 terlihat bahwa penguasa Jepang saat itu berkeinginan kuat untuk meninggalkan atau untuk mengajak rakyat meninggalkan tradisi lama yang dirasa mungkin tradisi itu tidak bisa mendukung modernisasi. Nah, akhirnya pemerintah Jepang menyadari bahwa penyebab dari kelemahan Jepang atau rendahnya kualitas SDM Jepang itu terjadi karena rakyat Jepang itu terpaku sekali dengan budaya lama, sehingga budaya lama tersebut itu membuat masyarakat Jepang itu tidak bisa maju, bodoh, dan menutup diri, serta tidak belajar dari negara-negara maju. Adapun cara-cara yang dilakukan untuk mengubah tradisi lama, yaitu dengan melakukan reformasi tradisi yang tidak sesuai dengan norma modern. Beberapa tradisi lama yang harus dilakukan transformasi adalah, yang pertama adalah larangan telanjang di depan umum. Jadi dulu banyak sekali orang asing dari Jerman dan luar lainnya ya yang datang ke Jepang. Saat itu seringkali melihat masyarakat Jepang tidak mengenakan busana, baik seluruhnya maupun setengah badan. Nah, hal itu terjadi karena pada masa itu hanya orang kaya Jepang yang memiliki kamar mandi atau toilet, sehingga untuk yang masyarakat menengah ke bawah, mereka biasanya sharing kamar mandi, jadi disediakan satu kamar mandi besar dan tidak ada pembatas di situ antara laki-laki dan perempuan. Makanya orang asing pun melihat bahwa itu merupakan salah satu tindak pelecehan seksual. Di situ banyak terjadi sehingga dirasa tidak baik dan harus dihilangkan demi menunjang masyarakat modern. Tradisi kedua yang mungkin juga harus dihapuskan yaitu himbauan untuk tidak mabuk-mabukan. Kalau di Jepang yang kita tahu bahwa sake itu merupakan minuman dasar mungkin ya, seperti kita minum air putih. Jadi semua kegiatan di Jepang selalu ada sakenya. Nah, waktu itu ketika orang barat datang ke Jepang dan melihat orang Jepang banyak yang mabuk-mabukan, hal tersebut dianggap biadab bagi orang barat, terutama pada pemuka agama Kristen, karena orang barat mayoritas agama Kristen. Jadi ketika melihat banyaknya orang mabuk-mabukan merupakan kegiatan biadab yang menurut mereka. Melihat peristiwa itu, pejabat kedutaan Inggris di Jepang waktu itu bernama Sir Harry Park prihatin melihat para masyarakat Jepang mabuk-mabukan, sehingga mendukung kampanye anti alkohol bagi para penduduk Jepang. Ini memberi inspirasi kepada para tokoh masyarakat Jepang
yang dekat dengan orang-orang barat. Di tahun 87, seorang pendeta Kristen bernama Okuno Masatsuna membentuk asosiasi anti alkohol bagi orang Jepang di kota Yokohama, dekat dengan Tokyo. Mengikuti jejak para misionaris, ia mensosialisasikan bahaya minum beralkohol bagi kesehatan dan dampak negatif dari mabuk-mabukan yang didapat. Reformasi tradisi selanjutnya yaitu modernisasi pola asupan gizi. Setelah membuka diri terhadap dunia barat, pemerintahan Jepang dan juga para tokoh masyarakat akhirnya menyadari juga bahwa rendahnya kualitas SDM di Jepang ternyata bersumber juga dari masalah gizi mereka. Nah, sejak agama Buddha masuk ke Jepang, di situ ada larangan untuk membunuh binatang. Jadi masyarakatnya rata-rata memang tidak mendapatkan protein dari hewani. Nah, namun untuk meyakinkan masyarakat boleh makan daging binatang, seperti yang mereka tiru ya dari dunia barat, yaitu kalau orang barat kan makan daging. Akhirnya Kaisar Meiji mulai memakan daging untuk memberikan contoh kepada masyarakatnya, sehingga kaum menengah ke atas juga mengikuti memakan daging. Mereka menganggap ketika mereka memakan daging itu merupakan satu tanda bahwa mereka sudah mulai beradab. Selain memodernisasi asupan pola gizi, selanjutnya juga Jepang memodernisasi pakaian, dimana pada zaman dulu baik semua kalangan, semua orang menggunakan pakaian khas Jepang di semua acara gitu. Nah, setelah dunia barat masuk, Kaisar Meiji berpikir untuk juga mengganti pakaian ala barat ya dengan tidak dengan pakaian khas Jepang lagi. Dimulai dari dia, Kaisar Meiji, lalu pejabat negara juga sudah mulai menggunakan pakaian ala barat. Kalau untuk wanita saat itu masih menggunakan pakaian khas Jepang. Namun untuk wanita kelas atas sudah mulai juga mencoba memakai pakaian ala barat. Reformasi tradisi selanjutnya yaitu reformasi pola hidup melalui pendidikan. Pembentukan pola hidup akan lebih mudah jika dilakukan sejak usia dini. Oleh karena itu, belajar dari negara-negara maju, akhirnya pemerintah Jepang menetapkan semua anak-anak wajib mengemban sekolah dasar. Reformasi tradisi terakhir yang dilakukan oleh Jepang adalah sosialisasi pola hidup modern melalui media sosial atau media massa. Nah, semakin meningkatnya literasi dan kebutuhan akan bahan bacaan, sejak abad ke-19 terbit sejumlah majalah edukasi untuk anak-anak dan remaja. Nah, di buku tersebut biasanya memuat wejangan mengenai pentingnya tepat waktu atau membiasakan diri untuk tepat waktu, dan juga pengetahuan tentang reputasi serta kredibilitas seseorang bergantung pada apakah orang tersebut bisa tepat waktu. Selain majalah, seiring dengan mulainya revolusi industri di Jepang, terbit pula sejumlah buku mengenai pentingnya tepat waktu di zaman modern ini. Nah, terbit buku dengan judul mengenai jam karya Issey Kendo. Dalam buku tersebut, penulis membandingkan jam buatan Jepang, Swiss, dan Amerika. Dan yang kesimpulannya adalah jam buatan Jepang tingkat ketepatan waktunya paling rendah. Bukan hanya masalah ketepatan jam, tetapi orang Jepang juga menganggap arloji sebagai hiasan saja. Jika berdasarkan filosofi waktu adalah uang, sebagai panutan di Jepang ada seseorang tokoh terkenal pengusaha Jepang bernama Shimbawa. Nah, Shimbawa Eiichi ini menjadwalkan jadwalnya bahkan 2 minggu sebelumnya, sehingga dia selalu tepat pada jadwal yang telah ditentukan. Cara lainnya yang Jepang lakukan untuk membuat tradisi baru bisa dilakukan, yaitu dengan cara kampanye nasional untuk membangun tradisi rajin dan hemat. Nah,
saat tahun 90-an sampai 20-an di Amerika dilancarkan kampanye reformasi sosial untuk menanggulangi masalah-masalah yang sering terjadi akibat industrialisasi dan urbanisasi. Nah, termasuk di dalamnya ada kampanye hidup hemat atau thrift movement. Pemerintah Amerika didukung oleh Ormas Kristen waktu itu atau YMCA membuat dan menyebarluaskan poster-poster yang menggambarkan keluarga yang hidup bahagia karena hidup hemat dan keluarga yang melarat karena boros. Nah, melalui media massa, terutama surat kabar, tentunya para pejabat menyajikan data-data di negara maju sebagai pembanding untuk negara Jepang, untuk menegaskan betapa Jepang masih tertinggal jauh dibanding negara-negara barat, dan bahwa rakyat Jepang harus mengejar ketertinggalan itu dengan lebih giat bekerja dan hidup lebih hemat. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini sampai habis. Bisa kita petik pelajaran dari reformasi pola hidup Jepang. Jika kita ingin berusaha mengubah sesuatu, semua itu pasti bisa. Sampai jumpa di video selanjutnya.